Shalom, selamat bertemu kembali di Sobo Tangian Channel. Kiranya para hamba Tuhan dan juga seluruh jemaatnya penuh dengan sukacita dan tetap berpengharapan penuh kepada Tuhan Allah kita, dan diberikan kekuatan dan kesehatan di dalam menjalani hari-hari kita dalam satu minggu ini. Senang sekali bertemu kembali di khotbah pertanyaan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya kepada seluruh hamba-Nya di dalam mempersiapkan pelayanan pertanyaan dalam satu minggu ini. Biarlah Roh Kudus-Nya bekerja di dalam kehidupan kita, terlebih dalam menyampaikan firman-Nya di pertanyaan week lingkungan sektor yang akan kita layani dalam satu minggu ini. Dan buat seluruh jemaat kiranya diberikan kekuatan dan semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan, tetap menjaga kesehatan, tetap memperhatikan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan tetap membawa sanitizer. Sebelum kita menikmati firman Tuhan pada satu minggu ini, di pertanyaan satu minggu ini, baiklah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya melihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, khotbah pertanyaan di minggu kita pada satu hari ini, dalam satu minggu ini, diambil dari Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21. Filipi pasal 3 dimulai dari ayat 17 sampai 21. Saya bacakan untuk kita. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemudian mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berserah kepada rencana Tuhan. Itulah yang menjadi topik minggu, di minggu tanggal 13 Maret 2022, dan juga topik pertanyaan dalam satu minggu ini. Berserah kepada rencana Tuhan. Seorang Paulus yang ketika itu sangat membenci Kristus, akan tetapi dia terkesima, akan tetapi dia menjadi jatuh cinta dengan ajaran Yesus Kristus dan berubah nama menjadi seorang Paulus. Dan dia mengikuti rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Dia mengikuti apa yang menjadi rencana dan tujuan kehidupannya, yang dulunya membenci pengikut Kristus akan tetapi menjadi penjala pengikut Kristus, penjala manusia. Begitu sangat luar biasa, dan dia menyadari itu akan latar belakang kehidupannya yang lalu. Akan tetapi dia tidak melihat itu kembali. Itu jelas sekali dalam ayat 13 nas kita pada saat ini. Dia tidak melihat ke belakang, akan tetapi dia melihat ke depan, karena Yesus Kristus sudah menjadi model dalam kehidupannya. Kalau dikatakan model berarti idola yang menjadi tujuan hidupnya di dalam kehidupan dia, di dalam pelayanan dia. Itu makanya dikatakan ikutilah teladanku. Teladanku yang dikatakan Paulus adalah Yesus Kristus. Dan Paulus mengatakan, ikutilah teladan kami yang telah kami ajarkan kepada kamu sekalian, kepada jemaat Filipi. Karena Paulus sudah melihat banyak sekali seteru-seteru Kristus yang menjadi ajaran-ajaran palsu,
yang menjadi nabi-nabi palsu, yang menjadi rasul-rasul palsu dalam kehidupan jemaat Filipi. Dan dia menangis dan dia begitu sangat sedih karena begitu banyaknya pengikut Kristus tersebut menjadi seteru Kristus, bertentangan dengan pola-pola kehidupan mereka. Tadi dikatakan mereka hanya memikirkan perut mereka, bahkan aib mereka sebagai sebuah kebanggaan, dan mereka sama dengan duniawi. Mereka hanya memikirkan duniawi. Padahal sebenarnya bagi mereka yang sudah menerima Kristus, kewarganegaraan kita adalah di surga, bukan di dunia ini, hanya sementara saja. Paulus mengingatkan itu kepada jemaat Filipi agar mereka meninggalkan pola kehidupan mereka yang lama, meninggalkan pola pemikiran mereka yang lama, akan tetapi menuju kepada pola pemikiran yang baru, yaitu bahwa hidup mereka nanti akan diperbaharui oleh Yesus Kristus. Diri kita yang hina ini akan dirubah menjadi mulia kembali, karena diri kita, tubuh kita ini penuh dengan dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah yang melatar belakangi nas kita Filipi pasal 3 pada saat ini. Teladanku Yesus Kristus, hai kepada kamu seluruh jemaat Filipi, ikutilah dia. Teladanku Yesus Kristus, engkau harus kembali kepada jalan Kristus, agar hidupmu, agar tubuhmu yang hina tersebut dimuliakan kembali, dirubah menjadi kehidupan yang baru. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita refleksikan dalam kehidupan kita pada saat ini, bagaimana seorang Saulus dia berserah kepada rencana Tuhan sehingga dia berubah nama menjadi seorang Paulus. Dia berserah. Dia tidak putus asa ketika selesai berserah kepada Tuhan. Dia tidak begitu saja pasrah dan menjadi putus asa dengan masa lalunya, dengan kehidupannya yang lalu, yang begitu sangat-sangat tidak layak jika diperhadapkan dengan kehidupannya setelah bernama menjadi Paulus. Banyak orang Kristen tidak dapat membedakan apa itu yang namanya berserah dengan pasrah. Sering sekali orang Kristen menganggap bahwa pasrah dan berserah itu sama saja, padahal tidak. Kalau dikatakan berserah itu adalah merupakan kata kerja aktif, ya, yang menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan Allah, ya, menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan Allah. Dia percaya bahwa Allah akan selalu memelihara hidupnya dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Itulah yang dikatakan berserah. Seperti Paulus tadi, dia percaya bahwa Tuhan akan mengubah hidupnya, bahwa Tuhan Allah akan merubah jalan hidupnya. Sedangkan pasrah adalah merupakan sebuah kata-kata kerja yang dikatakan pasif, tidak aktif, akan tetapi pasif. Kalau dikatakan pasif berarti tidak bekerja, tidak hidup, imannya mati, ya, tidak mampu lagi, putus asa, kecewa, tidak berdaya, dan dikatakan lagi imannya mati. Itulah yang dikatakan pasrah, menerima kehidupan begitu saja, tidak berjalan, akan tetapi berhenti, bahkan mundur. Itulah yang terjadi dalam kehidupan yang terjadi dalam jemaat Filipi, sehingga Paulus menyuruhkan kembali agar menjadi orang Kristen yang aktif, yang hanya berserah kepada Tuhan Allah, yang hanya berserah kepada Tuhan Yesus Kristus, yang hanya mengandalkan Dia dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah halnya Bapak Ibu di tengah pandemi COVID-19 pada saat ini yang semakin merajalela. Kita bahkan sudah dianjurkan untuk mengikuti vaksinasi yang ketiga, bahkan ada wacana vaksinasi yang keempat. Akan tetapi di situ kita harus tetap berserah kepada Tuhan Allah. Jangan pasrah begitu saja. Berserah kepada Tuhan Allah, kita andalkan Dia, kita bawa Dia dalam kehidupan kita.
Karena COVID-19 pada saat ini sudah banyak merenggut kebebasan kita, sudah banyak membuat kita menderita, baik yang di PHK, baik yang tidak bekerja, baik yang dirumahkan, baik pendapatan yang sudah banyak berkurang. Apakah kita pasrah begitu saja sehingga kita menjadi orang-orang yang mengandalkan dunia ini untuk menghadapi situasi ini? Itu salah. Akan tetapi kita harus mengandalkan Tuhan Allah kita di tengah situasi yang sulit pada saat ini. Yakin dan percaya bahwa kita memiliki Tuhan Allah yang sangat luar biasa. Berserah hanya kepada rencana Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rencana yang indah, rancangan yang begitu sangat luar biasa. Yakin dan percaya jika kita mengandalkan Dia, maka Dia akan mengubah kehidupan kita. Yang dulunya Saulus menjadi Paulus, yang dulunya menjadi orang-orang yang mengandalkan duniawi, mengandalkan Tuhan Allah kita. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, bukan di dunia ini. Ini adalah merupakan tempat yang sementara. Yakin dan percaya Tuhan Yesus akan selalu memberkati kita di tengah pandemi COVID-19 pada saat ini. Tetap semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan, terlebih di pertanyaan, di gereja. Dan buat jemaat yang tidak bisa menyelenggarakan pertanyaan di rumah, kebaktian, week, lingkungan di rumah, tetap yakin dan percaya situasi ini pasti akan segera selesai. Dan buat jemaat yang tidak bisa mengikuti di gereja secara 100% dikurangi menjadi sekian persen, yakin dan percaya rancangan Tuhan adalah merupakan rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Buat hamba Tuhan, tetap semangat, tetap mendoakan para jemaat, tetap memotivasi para jemaat agar mereka tetap semangat. Dan kita mengandalkan Roh Kudus Tuhan, karena kita sudah dipilih, sudah dipanggil untuk melayani mereka di tengah-tengah gereja kita. Tuhan Yesus memberkati, selamat berbahagia, selamat mengikuti pertanyaan kebaktian week lingkungan dan sektor. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.